Tips paling mudahnya adalah kita langsung tuliskan lalu hitung berapa konversinya. Sangat mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video kali ini kita akan membahas 5 soal TIU jarak perbandingan dalam CPNS 2023. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, karena channel Ahmad Iqbal Fauzi ini akan selalu update setiap hari. Kita mulai. Nomor 1, nilai yang setara dengan 72 km per jam adalah meter per menit. Kalian boleh pause video ini seraya berpikir. Apabila sudah, mari kita bahas. Soal nomor 1 ini menuntut kita dapat melakukan konversi dari kilometer per jam menjadi meter per menit. Langsung kita tuliskan saja 72 km per jam akan kita konversikan menjadi 72 km akan menjadi 72.000 meter, karena 1 km adalah 1000 meter. Dibagi 1 jam berapa menit? Ada 60 menit. Sehingga menghasilkan 72.000 per 60. Selanjutnya kita sederhanakan. 72.000 dibagi dengan 60 akan menghasilkan 1200 meter per menit. Atau jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, soal seperti ini yaitu dalam jarak lebih sering dijumpai ketika konversi dari suatu kecepatan menjadi kecepatan yang lain. Dalam soal yang ini yaitu kilometer per jam menjadi meter per menit. Tips paling mudahnya adalah kita langsung tuliskan lalu hitung berapa konversinya. Sangat mudah. Nomor 2, sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Kecepatan tersebut setara dengan kilometer per jam. Soal seperti ini sama saja seperti soal yang pertama. Bedanya yang kita hitung adalah meter per detik, kita rubah menjadi kilometer per jam. Kalian bisa pause video ini dulu sambil berpikir. Apabila sudah, akan saya bahas. Meter per detik atau 10 meter per detik apabila kita rubah menjadi kilometer per jam adalah meter kita jadikan ke kilometer akan naik 3 kali atau akan dibagi 1000 sehingga menghasilkan 0,01 kilometer per. Nah, detik ke jam akan dibagi 3600 karena 1 jam adalah 3600 detik, sehingga di sini kita tuliskan 1/3600 yang akan menghasilkan 0,01 dikali 3600 per 1, karena ini kita balik, yang akan menghasilkan juga 0,01 dikali 3600 yang akan menghasilkan 36 km per jam, atau jawaban yang C. Apabila dari
satuan kecil menjadi satuan yang lebih besar, maka nilai tersebut akan dibagi. Apabila dari satuan nilai yang besar ke nilai satuan yang kecil, maka nilai satuan itu akan dikali. Kita lanjut nomor 3. Dimas bersepeda selama 3 jam dengan rata-rata 15 km per jam. Jarak yang ditempuh Dimas adalah titik-titik kilometer. Soal jarak seperti ini sangatlah mudah. Kamu bisa langsung mengkalikannya dengan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu, yang akan menghasilkan 15, karena nilai dari kecepatan rata-rata Dimas bersepeda adalah 15 km, dikali dengan waktunya yaitu 3 jam, yang akan menghasilkan 45 km. Jadi Dimas bersepeda atau jarak yang ditempuh adalah 45 km atau yang D. Dipahami rumusnya bahwa jarak itu adalah hasil kali kecepatan dikali dengan waktu. Kita lanjut nomor 4. Kuni pergi ke rumah nenek. Jarak rumah Kuni dan rumah nenek adalah 120 km. Jarak tersebut ditempuh Kuni dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 50 km per jam. Bila Kuni berangkat dari rumah pukul 11.00, maka ia sampai di rumah nenek pukul. Nah, berarti yang di sini yang ditanyakan adalah kapan Kuni akan sampai di rumah nenek. Kita bisa mencari jawaban dari soal nomor 4 ini menggunakan rumus waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Kita lihat berapa jarak dari rumah Kuni ke tempat neneknya, yaitu 120 km, sehingga jaraknya adalah 120. Selanjutnya, berapa kecepatan Kuni dalam menaiki sepeda motor? Adalah 50, sehingga kita tulis 50, yang akan menghasilkan 2,4 jam. Nah, di sini sudah bertemu 2,4 jam. Hasil dari 120 dibagi dengan 50. Selanjutnya, kita akan konversikan 2,4 jam ini ke dalam perhitungan, yaitu sebelah sini ya teman-teman, saya menuliskannya ya. 2,4 jam sama dengan 2 jam ditambah 0,4 dikali dengan 60 atau 60 menit, yang akan menghasilkan 2 jam 0,4 dikali dengan 6, yaitu adalah 24 menit. Nah, kita ketemu nih waktu berkendara Kuni dari rumah sampai ke tempat neneknya adalah 2 jam 24 menit. Sekarang kita jumlahkan dengan waktu awal Kuni berangkat, yaitu, atau di sini saya tulisannya adalah waktu sampai sama dengan
awal berangkat ditambah dengan waktu tempuh yang akan menghasilkan waktu awal adalah 11.00 ditambah dengan 2 jam 24 menit, sehingga Kuni akan sampai ke tempat neneknya adalah 13.24 atau jawaban yang A, 13.24. Gampang ya, masih gampang karena soal waktu ini ketika kamu rajin untuk berlatih akan semakin terbiasa. Diamati langkah-langkah pengerjaannya, sering berlatih insya Allah akan semakin mudah dalam mengerjakan soal tipe TIO seperti ini. Nomor 5 adalah nomor terakhir pada video ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini silakan ketik like. Apabila ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Oh iya, nanti di sesi terakhir pada video ini ada latihan untuk kalian belajar soal TIO jarak, kecepatan, dan waktu. Silakan ditulis jawabannya juga di kolom komentar. Nomor 5, jarak rumah Jati ke kebun binatang adalah 80 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Jati selama 2,5 jam. Kecepatan Jati dalam bersepeda adalah Nomor 5 ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Kita dapat menuliskan berapa jaraknya, yaitu adalah 80 km dibagi dengan waktu tempuh Jati adalah 2,5. Kita tulis 2,5 jam yang akan menghasilkan 80 dibagi dengan 25, yaitu adalah 3 km per jam. Jadi kecepatan Jati dalam bersepeda adalah 32 km per jam. Teman-teman, video kali ini saya cukupkan. Silakan dikerjakan soal latihan ini. Semoga dengan seringnya kita belajar bersama akan mempermudah jalan menuju CPNS 2023. Jangan lupa mampir ke channel saya, masih banyak video mengenai CPNS 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.